Anda kembali di special report jelang pengumuman hasil pemilu 2024. Pemirsa, lalu bagaimana dengan kegiatan ketiga calon presiden dalam menanti hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024? Kita langsung bergabung bersama rekan Andromeda Arizal di kediaman calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan. Lalu ada Bianca Sumendap di kediaman calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Reda Pulpi yang akan melaporkan kegiatan, mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis. Reda Pulpi sekarang berada di Mahkamah Konstitusi. Kita akan ke Andromeda terlebih dahulu. Andro, seperti apa kegiatan calon nomor urut 01 Anies Baswedan dari pantauan Anda sejauh ini? Ya, Iqbal dan juga pemirsa, untuk sejauh ini pada saat ataupun jelang rekapitulasi secara nasional ataupun perhitungan suara pemilu 2024 selesai, Anies Rashid Baswedan yang juga merupakan calon presiden nomor urut 1 ini melakukan agenda internal begitu. Dan kalau kami melihat tempat kami memantau saat ini yaitu di Brawijaya 10 yang juga merupakan rumah pemenangan Amin. Jadi rumah pemenangan Amin ini ada dua, yaitu di Diponegoro 10 dan juga di Brawijaya 10 memang nampak sepi. Dan kami pun juga, Iqbal, sudah mengkonfirmasi kepada tim media dari Timnas Amin bahwa nanti setelah rekapitulasi selesai 38 provinsi ini direkap dan KPU RI setelah selesai juga menyatakan siapa pemenang dari pemilu 2024 ini. Nanti pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar akan segera menyampaikan sikap dan juga tanggapannya terkait rekapitulasi secara nasional ini. Namun kita ketahui bersama bahwa sejauh ini baik dari Timnas Amin dan juga pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar sendiri sejauh ini memang menyampaikan adanya kecurangan-kecurangan pemilu di pemilu 2024 ini, baik pada saat pemilihan ataupun pada sebelum pemilihan umum ini. Dan juga disampaikan bahwa sejauh ini Timnas Hukum Amin sudah menyiapkan sejumlah barang bukti, dan barang bukti ini pun juga nantinya akan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi setelah perhitungan atau rekapitulasi ini selesai. Selain dari pengajuan ataupun bukti yang akan diajukan dalam Mahkamah Konstitusi, ada juga dari hak angket yang akan diajukan di DPR RI. Dan Anies pun memang menyampaikan bahwa hak angket ini nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai politik. Dan kemarin, Iqbal dan juga pemirsa, memang ada hal yang cukup menarik pada saat jelang-jelang ataupun akhir dari rekapitulasi nasional ini, bahwa Gus Muhaimin dan juga Anies Baswedan ini sempat bertemu di kediaman dari Gus Muhaimin, yaitu berada di Widya Chandra, dan pertemuan ini pun berlangsung secara tertutup begitu. Namun ada hal yang cukup menariknya bahwa dua pertemuan ini pun juga memang ada pembahasan terkait dengan apa sikap nanti dari pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar setelah rekapitulasi secara nasional ini selesai. Dan nanti sama-sama, Iqbal, kita nantikan bagaimana sikap dari pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar, pasangan nomor urut 1, setelah rekapitulasi secara nasional selesai di KPU RI. Demikian, Iqbal. Bianca, apakah Prabowo Subianto masih menjalankan kegiatan sebagai Menteri Pertahanan dari pantauan Anda? Ya, Iqbal dan pemirsa, informasi yang bisa kami sampaikan bahwa Prabowo Subianto sendiri sampai saat ini masih terus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Informasi ini kami dapatkan dari pihak terkait yang menyampaikan bahwa hari ini Prabowo sendiri masih terus menjalankan kegiatan atau aktivitasnya sebagai Menhan. Dan sebagai tambah informasi juga, pemirsa, saat ini saya sudah berada di kediaman Prabowo dan memang belum terlihat ada aktivitas atau kegiatan apapun hingga saat ini. Dan kalau kita lihat menunggu hasil rekapitulasi atau pengumuman dari KPU sendiri, memang kalau kita lihat dibandingkan ketiga paslon ini, bahwa suara paslon 02 ini unggul seperti itu. Bila dibandingkan Prabowo sendiri unggul di 32 dari 34 provinsi yang telah disahkan direkapitulasi oleh pihak KPU. Dan sementara ini memang masih ada 4 provinsi lainnya yang masih belum selesai untuk direkapitulasi, yakni adalah 4 provinsi lainnya adalah Jawa Barat, Maluku, Papua Pegunungan, serta Papua. Dan kalau kita melihat, pemirsa, rekapitulasi yang berada di luar negeri sendiri, dari sekitar 128 PPLN, Prabowo sendiri unggul, di mana pasangan Prabowo Gibran ini unggul dengan meraih suara sekitar 427.871 suara di sekitar 128 wilayah PPLN. Dan di
pasangan nomor urut 2, Anies Baswedan, maksud saya di urutan kedua, yakni adalah sekitar 125.110 suara. Dan di posisi terakhir ada Ganjar Pranowo dengan perolehan suara yakni adalah sekitar 118.365 suara. Dan pemirsa, untuk aktivitas ataupun kegiatan Prabowo, seperti yang saya sampaikan di awal, ini masih terus menjalankan tugasnya sebagai Menhan, dan kita akan lihat untuk perkembangan yang ada di sekitar kediaman dari Prabowo Subianto. Iqbal. Baik, kita ke Reda. Reda, apa saja kegiatan dari Ganjar Pranowo sejauh ini? Iya, Iqbal, pada hari ini Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dilaporkan melakukan kegiatan internal masing-masing di kediamannya, dan keduanya bersedia untuk memberikan keterangan pers jika nanti KPU sudah melakukan penetapan hasil Pilpres 2024 secara resmi. Sementara kalau kita bicara soal hak angket, Ganjar ini sempat menyebut bahwa perjalanan hak angket memang tidak akan berjalan mulus. Kemudian PDIP ini juga sudah menyiapkan sejumlah poin-poin yang nantinya akan diajukan dalam hak angket dalam DPR RI. Meskipun dari pihak PDIP sendiri ini masih menunggu momentum sekiranya kapan hak angket ini akan diajukan. Meskipun masih belum ada bocoran, Iqbal, kira-kira kapan hak angket ini nanti akan diluncurkan kepada PDIP. Kemudian dari Ganjar juga menyebutkan bahwa pihaknya ini tidak hanya akan melewati atau melalui jalur politik saja, yaitu hak angket, namun dari tim 03 ini juga sudah mengumpulkan sejumlah bukti-bukti kecurangan pemilu 2024, termasuk Ganjar kemarin juga mengklaim bahwa sudah mendapatkan keterangan ataupun juga cerita dari para perangkat daerah yang ada di sejumlah daerah di Indonesia yang menyebutkan adanya intimidasi, kemudian adanya money politik, di mana mereka dipaksa untuk memenangkan salah satu paslon tertentu. Nah, inilah nanti yang akan dibawa untuk menindaklanjuti kecurangan pemilu, termasuk adanya informasi bahwa pihak PDIP atau 03 ini memiliki saksi dari Kapolda yang masih belum disebutkan Kapolda daerah mana. Demikian, Iqbal. Baik, Reda Pulpi, Bianca Sumedap, Andromeda Arizal, terima kasih rekan-rekan atas laporannya. Dan pemirsa, itu tadi sedikit gambaran terkait dengan kegiatan dari para calon capres dan cawapres ya. Namun sebelum nanti kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Pak Todung, karena Pak Todung harus segera meninggalkan tempat karena segera ada kegiatan. Pak Todung, jadi sudah disiapkan semua bukti dan juga dokumen administratif yang akan disiapkan nanti untuk menggugat ke MK. Nah, seberapa optimis Anda dengan misalnya kalau melihat komposisi dari hakim MK itu sendiri, kemudian dengan faktor-faktor yang ada di sekitarnya? Ya, kalau kita melihat komposisi hakim komposisi hakim Mahkamah Konstitusi, kita melihat mereka semua punya pengetahuan yang cukup piawai ya mengenai hukum tata negara. Tapi kan persoalannya adalah kita ini ingin keluar dari paradigma yang sempit dalam menangani perkara sengketa Pilpres ini. Dan ujiannya ada pada MK sekarang. Kalau Anda tanya bukti, kita punya bukti yang cukup kuat. Tadi Saudara Putu bicara mengenai pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres yang dipersoalkan oleh pihak dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB misalnya. Nah, ini satu isu yang sangat serius ya, yang saya kira juga akan kami angkat dalam permohonan kami ke Mahkamah Konstitusi nantinya. Oke. Karena cacat konstitusional itu tidak bisa dibenarkan dan harus dikoreksi. Nah, tentu banyak bukti yang lain ya yang kita akan ajukan, dan saya ingin menantang hakim-hakim MK untuk mampu mengubah paradigma itu, karena proses pemilu ini adalah proses yang holistik. Oke, bukan terakhir. hanya proses pencoblosan dan pencoblosan semata. Even pasca pencoblosan itu juga harus dilihat. Jadi semua ini mesti dilihat, tidak hanya pada penghitungan suara. Pak Todung, apakah Anda yakin bukti-bukti yang dimiliki memenuhi unsur TSM, Pak Todung? Oh iya, ya. Kita sangat yakin bahwa bukti-bukti yang akan kami ajukan itu memenuhi unsur TSM, ya, terstruktur, sistematik dan masif, baik pada tahap ya pra pencoblosan dan juga pada tahap pos pencoblosan. Jadi kita sudah sepenuhnya siap, 100% siap untuk itu. Baik, Pak Todung, terima kasih. Nanti dari TPN akan digantikan ya dengan teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi Pak Todung Mulyalubis dari TPN Ganjar Mahfud sudah bergabung dengan Special Report Metro TV. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda, usai headline news. Kami akan hadirkan kembali perbincangan terkait dengan jelang rekapitulasi hasil pemilu 2024. Tetaplah bersama kami.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.